والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله، هذه النعمة عظيمة أنعم علينا بحضور في مجالس العلم. هذا يدل على أنكم من أصحاب الجنة إن شاء الله. Saya pernah kemarin di Bulukumba ya, pengajian itu meningkatkan kecintaan bermuhammadiyah melalui zakat, infak dan sedekah. Saya bertanya, kalian juga di sini ditanya, apakah jamaah semuanya? Ya, hari itu saya katakan yakin bahwa kita ini adalah calon penghuni surga. Sekarang saya tanya kalian, antum nanda semuanya, apakah yakin bahwa nanda adalah calon penghuni surga? Kalau ragu-ragu, jalannya juga ragu-ragu. Yakinkan bahwa kita siapa saja yang belajar adalah calon penghuni surga. Kenapa kita harus yakin? Karena Allah yang menyatakan lewat lisan Rasulnya SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Jadi siapa yang menempuh dalam perjalanan menuju ilmu berarti dia berada di dalam jalan menuju surga Allah. Allah mudahkan, dan yang kedua adalah Allah akan memberikan dan memperlihatkan jalan-jalan yang bisa mengantarkan surga. Pertanyaan kedua, kalau calon penghuni surga itu kan masih panjang perjalanannya menuju surga, karena nanti setelah meninggal, setelah kebangkitan baru dia masuk surga. Tentu ada tempat persinggahan. Pertanyaannya, di mana saja tempat persinggahan calon penghuni surga di dunia? Ahad minkum yujib? Anybody can answer? Ada yang bisa jawab? Jadi kalau dinyatakan Nabi ada orang yang di muka bumi calon penghuni surga, kan masih panjang perjalanannya. Di mana tempat persinggahannya dan di mana sekarang berada? Di Pantai Losari, di Pantai Bira, di Bulukumba, apalagi Indomoda, tidak. Itu ada di mana saja tempat itu ada majelis ilmu, itu adalah tempat persinggahannya calon penghuni surga. Karena siapa saja yang memahami agama, dia berada pada Raudatun min riyadil jannah. Dia berada di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis-majelis ilmu adalah tempat persinggahan orang-orang yang akan masuk surga. Berarti pesantren ini adalah tempat persinggahannya calon penghuni surga. Kenapa? Karena pasti di dalamnya all time semuanya mengajarkan kebajikan. Ada majelis, tapi yang sangat tinggi adalah ketika belajar dalam majelis. Berbeda kalau sendiri-sendiri, bahaya kalau sendiri-sendiri. Nah, karena di majelis ilmu inilah yang akan mengajarkan Alkitab namanya, kitab yang diturunkan oleh Allah yang bisa mengantarkan kepada surga. Ataukah kitabul iman? Ya, ini agak jarang-jarang dijelaskan. Makanya saya agak gagal bilang di sini. Kitabul iman dalam perbahasan al-imanu bil kutubi.
iman kepada Alkitab. Ananda yang tidak memiliki HPT, semoga mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah untuk bisa memiliki itu. Karena buku ini sangat sederhana kelihatannya, tapi dia sangat dahsyat, luas, seluas seperti kalau kita ingin menyelam ke dalam laut. Ya, sangat sederhana, ringkas, tapi luas kandungan yang ada di dalamnya. Ya. Yang tidak membawa buku HPT, silakan dibuka surah Al-Hadid ayat 25. Suratul Hadid ayat 25. Sebelum saya jelaskan, kita persilakan lagi Anda satu orang yang membawa HPT untuk dibacakan. Masya Allah. Allah barakallahu fiik. Wal wahid ahyanan daiman ja'a bil kitab. Masya Allah. Fadhal. Ya, dibaca ya. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iman bil kitab bil kutub. Yajibu alaina an nu'mina billahi an nu'mina bi anna Allah 'azza wa jalla bi anna Allah 'azza wa jalla anzala kutuban ala rasulihi li islahin kutuban ala rasulihi li islahin ala rusulihi li islahin bashar fi dinihi wa dunyahu minha Az-Zabur li Daud والتوراة لموسى والإنجيل لعيسى والقرآن لمحمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام وأن القرآن كلام الله وآخر الكتاب وآخر الكتب المنزلة وأنه يستمر على ما لم يستعمل عليه غيره من الشرائع ومكارم الأخلاق وفضائل الأحكام. ما شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. Ya, semoga beliau Ananda dimudahkan kuliahnya bisa keluar negeri. Antum juga insyaallah. Nah, fadhal. Alaina kita an nu'mina untuk percaya, untuk beriman, mengimani, meyakini. Ingat dalam bahasa hukum, kalau sesuatu itu diwajibkan dalam bidang ibadat, maka kalau dilanggar, ditinggal, berdosa. Tapi belum sampai kepada kekufuran, dosa besar. Hukumnya haram. Dan yang kedua, kalau itu hukum berkaitan dengan bidang akidah, maka melanggar apa yang diwajibkan bisa keluar daripada agama. Nah, itu bedanya. Wajib di bidang akidah dan wajib di bidang ibadah. Jadi kalau tidak dilaksanakan yang diwajibkan dalam ibadat, misalnya tertinggal hal yang diwajibkan, mungkin ibadahnya batal, tapi belum keluar daripada agama. Kalau batal artinya apa? Harus diulangi lagi salatnya itu. Sedangkan kalau itu berkait dengan keyakinan, kepercayaan, dan tidak dilaksanakan apa yang diwajibkan, maka dia dinyatakan keluar daripada agama. Nauzubillah.
Kalau sudah keluar dari agama, apa namanya? Al-kufur. Sudah masuk ke ranah kekufuran. Nah, sudah tidak beriman, sudah rontok keimanannya. Jadi kalau rukun iman yang kita sebutkan yang dari 6, satu saja dari rukun iman itu tidak terpenuhi, maka batal keimanannya. Namanya rukun, pilar. Dalam hal ini Tarjim Muhammadiyah menuntun kepada warga persyarikatan dan kepada siapa saja untuk mengimani dengan pasti dan wajib, sebab kalau tidak sudah dianggap kufur. Apa yang diimani itu? Bi anna Allah azza wa jalla anzala kutuban. Itu yakin betul. Kenapa harus kita yakini? Karena perkara keyakinan terkadang mempercayai sesuatu yang tidak dirasakan dan dilihat oleh panca indera, tapi dapat dirasakan dan dipahami oleh al-iman, dengan keyakinan dan kepercayaan. Maka keyakinan terhadap turunnya kitab-kitab itu bagian dari iman kalau tidak dilihat bagaimana Allah menurunkan kitab-kitab itu. Oke. Itu yang pertama. Tapi kepada siapa kitab-kitab itu diturunkan? Kepada tokoh bangsawan Indonesia, misalnya tokoh nasional? Tidak ada. Itu diturunkan kepada rusulihi ala rusulihi, ke rasul-rasulnya. Jadi bukan kepada orang biasa, tapi khusus kepada mereka yang diutus oleh Allah. Siapa orang-orang diutus itu? Nanti kita bahas dalam pembahasan selanjutnya. Rasul. Dan kita dengarkan tadi bahwa Nabi terakhir adalah siapa? Muhammad SAW. Berarti tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad ajaran Nabi. Jadi kalau dia datang, saya Nabi. Kenapa? Saya mimpi tadi malam dapat wahyu. Apa wahyumu? Saya dapat wahyu Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Doa makan. Tidak ada lagi wahyu turun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Karena bila adalah khatamun nabiyyin. Untuk apa kitab-kitab itu diturunkan kepada Rasul? Silakan Anda lihat. Anzala kutuban ala rusulihi. Jadi sudah jelas rasul-rasulnya. Untuk apa? Li islahi. Ini Quran ya. Saya tambahkan. Ya. Li islahil bashari fi dinihi wa dunyahu. Jadi kalimat kita lihatkan di sini. Li islahil bashari fi dinihim wa dunyahum. Jadi anzala kutuban. Jadi itu keyakinan pertama. Allah telah menurunkan. Berarti yang lalu, bukan sekarang. Sehingga tidak ada lagi buku-buku baru. HPT ini bukan kitab ya. Kitab yang turunkan pada Rasul. Tapi hanya menukil kan? Apa-apa yang Allah turunkan dalam Quran dan Sunnah. Untuk apa Allah menurunkan itu? Li-islahil bashari. Untuk memperbaiki manusia. Fi dinihim, dalam perkara agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Saya bertanya, bagaimana caranya memperbaiki? Minimal ada 3. Yang pertama, memperbaiki artinya memperkuat apa yang sudah ada. Itu namanya perbaikan juga. Islah. Jadi dia sudah kuat, tapi dikuat lagi. Dia sehat, semakin sehat. Itu namanya islah. Sudah hafal 30 juz, diperkuat 30 juz. Yang ditambahkan tidak ada itu. Sudah menghafal mufradat 50, dijaga 50 itu, diperkuat. Sudah menghafal 100 hadis populer, ya kan? Dijaga, dihayati. Itu artinya islah.
Yang kedua, makna islah itu adalah mengibadikan saat manusia keluar. Jadi misalnya di pesantren, islah pertama istiqomah di pesantren. Islah kedua, mereka yang lagi ingin lari dari pesantren. Biasanya seperti itu ya. Lari baru masuk suruh pulang. Ada bisikan ya, pulang mau kena sebelah sana kita keluar. Fungsi Alkitab kembalikan. Dia mau keluar kembali lagi. Sudah mau keluar, ada keinginan untuk keluar, Allah tarik jawab kitab. Itu fungsi kitab, memperkuat apa yang sudah ada dan meningkatkan kekuatannya. Dan yang kedua adalah mengembalikan saat dia keluar. Mungkin untuk lagi malas-malas, kita fungsinya untuk mengembalikan itu. Jadi kalau lagi galau, apa solusinya? Baca Quran. Fungsinya adalah untuk islah. Lagi bermasalah rumah tangga, baca Quran. Jadi fungsi Quran ini, fungsi kitab ini untuk misalnya dalam rumah tangga lebih luas lagi, agar rumah tangga ini semakin harmonis, sakinah mawaddah. Lebih luas lagi ketiga, Alkitab yang Allah turunkan untuk memasukkan orang yang berada di luar. Kami kan sudah terpilih surga, calonnya sudah ada, maka perlu ditambah. Nah, ini diperuntukkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum masuk agama Islam. Makanya Al-Quran itu hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Manusia itu masuk, orang yang sudah beriman. Allah turunkan supaya istiqomah. Yang kedua, orang yang berislam tapi ragu-ragu mau keluar dari agama, mau keluar dari pesantren, lari ke semester 3. Kita fungsinya untuk mengembalikan. Yang ketiga, orang yang berada di luar yang bisa masuk. Dengan pesantren kita ini agar bisa tertarik jadi magnet, jadikan Al-Quran sebagai program unggulan. Maka itu akan menarik berbagai orang-orang yang ingin yang berkeinginan kebajikan. Jadi Al-Quran diturunkan atau kita diturunkan oleh Allah melalui kepada Rasul-Rasulnya untuk apa? Li-islahil bashari fi dinihim wa dunyahum. Dalam perkara agama dan perkara apa? Perkara dunia. Apa dasarnya imam atau majelis tarjih menjadikan ini landasan? Silakan dibuka surah Al-Hadid ayat 25. Ada? Sudah dibuka? Kita baca bersama ya. Surah Al-Hadid ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Ya, silakan dibaca. Laqad arsalna. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس.
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Laqad arsalna rusulana. Ini yang dijadikan oleh majelis tarjih sebagai landasan beriman kepada Al-Kitab yang dinyatakan wajib. Ya. Di mana tujuannya itu untuk kebaikan manusia di dunia maupun nanti di akhirat. Untuk memperbaiki keadaan agama kaum muslimin dan dunia umat manusia, atau silakan dengan istilah din wa dunyahu. Laqad arsalna, dan sungguh kami utus, ya, rusulana, rasul-rasul kami, ya, rasul-rasul kami, bil bayyinati, dengan pembuktian. Ya, bil bayyinat, dengan pembuktian. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Nah, di sini syahidnya. Dan kami turunkan bersama dengan para rasul itu Al-Kitab. Apa itu Al-Kitab? Al-Kitab adalah ismul jins, setiap kitab. Maka masuk di situ kitab-kitab yang terdahulu, Zabur, Injil, Taurat, dan juga Al-Quran. Wal mizan, dan Allah turunkan juga Al-Mizan. Jadi sebenarnya Allah turunkan Alkitab, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wal mizan, neraca, ataukah hal menjadi pertimbangan. Oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan makna Al-Mizan adalah Al-Adlu. Al-Mizan apa artinya? Al-Adl. Al-Adlu. Al-Adlu fil aqwali wal af'al. Jadi kami turunkan juga neraca, yaitu keadilan. Adil dalam perkataan, adil dalam perbuatan. Wa dinul ladzi ja'at birusul. Dan termasuk mizan itu ditafsirkan selain adil dalam perbuatan dan perkataan, bermakna juga ad-din, yaitu agama. Agama yang dibawa oleh para rasul. Kesemuanya itu, apa saja yang ada dalam Al-Quran itu adil. Nah, kan? Contoh perintah Allah dalam Al-Quran. Setiap saja apa yang Allah perintahkan, pasti di situ ada nilai keadilan. Sama juga larangan. Apa contoh larangan? Jangan minum khamar, jangan makan riba, ya, jangan berdusta. Setiap larangan Allah pasti itu ada keadilan. Kenapa kita dilarangkan khamar padahal bagus, enak makan, enak minum, kan? Kenapa kita diharamkan makan riba padahal bertambah jumlahnya? Mana keadilan Allah di situ? Padahal kan bagus kalau bertambah jumlahnya. Nah, makan riba bagus tidak? Secara rasul kita bertambah harta. Tapi secara agama adil, itu tidak adil, karena mengambil sesuatu yang bukan bagian dari haknya. Oleh karena itu seluruh perintah Allah dan larangan Allah, baik itu yang termaktub dalam kitab Taurat maupun Injil maupun Zabur, apatah lagi dalam Al-Quran, semuanya memiliki keadilan, walaupun ciri khas dan karakteristiknya berbeda. Apa contoh yang membedakan agama ataukah ajaran agama terdahulu?
Contoh dalam ajaran agama Nabi Musa, kalau mau bertobat caranya adalah bunuh diri. Kalau akhir zaman ini cara orang bertobat tidak perlu bunuh diri. Kalau ternyata dia pendusta, ya tinggalkan dusta. Cukup bertobat, menyesali, berazam untuk tidak melaksanakan, ya berarti ada penyesalan. Ya, kalau itu terkait dengan hak manusia maka dikembalikan. Tapi apakah semuanya ada nilai keadilan? Sama-sama adil, walaupun beda. Itu bentuk hal yang diharamkan. Jadi kalau orang berdosa, caranya bertobat saja. Tapi kalau ajaran terdahulu, kalau mau bertobat harus bunuh diri. Adil pada masa itu, sedangkan ajaran agama adil untuk saat sekarang. Jadi bertanya, Ustaz, kenapa ajaran terdahulu itu kasar? Masa kita ini ajarannya lembek-lembek, beda. Nah, salah juga sama dengan salat. Dahulu salat kita hanya pagi dan petang. Nabi SAW diperintahkan salatnya hanya pagi dan petang. Puasanya dulu tidak ada puasa Ramadan. Yang dulu adalah sebelum puasa Ramadan hanya puasa Asyura. Mana sisi keadilannya di sini? Kenapa yang dulu hanya Asyura? Sekarang sudah ada puasa Muharram misalnya. Kalau sekarang ada lagi puasa bulan Ramadan. Itu adil bagi Allah, bagi kita. Pada intinya Allah turunkan wal mizan, keadilan di setiap kitab itu. Walaupun sekali lagi cara, bentuk, hukum, ajaran agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya berbeda-beda. Dan itulah dari keadilan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Al-Qur'an itu diturunkan? Nah, di sini syahidnya juga. Liyakuman nasu bil qisti. Untuk apa? Agar manusia mampu melakukan untuk menegakkan keadilan. Kalau yang saya baca dalam kitab tafsir ini, Syekh Abdul Rahman Nasir beliau menyatakan makna liyakuma linasi bil qisti adalah qiyaman bidinillah. Jadi Allah turunkan Alkitab itu untuk mampu menegakkan ajaran agama Islam. Kan? Itu Alkitab. Ya, yang kedua bermakna wa tahsilan li masalihihim, agar dapat terwujud kemaslahatan manusia ini secara duniawi. Jadi agama bisa tegak dengan Alkitab, manusia juga bisa maju, bisa berkemajuan. Istilahnya kalau di Muhammadiyah berkemajuan. Bagaimana bisa Alkitab itu bisa menjadi kemaslahatan, menguatkan? Saya tanya, apa arti al-hadid? Besi kan? Apa sifat besi itu? Keras saja. Berarti orang yang berjiwa besi arti bisa tahan banting, tidak lembek. Ketika menghadapi pukulan, dia tidak cepat menyerah. Artinya itu salah satu ibrah bagi kenapa Allah turunkan al-hadid, supaya manusia ini punya sifat seperti al-hadid, seperti besi. Di mana besi ini fungsinya akan menjadi kekuatan. Ya, al-hadid itu menjadi kekuatan. Dan bisa menjadi tamin. Misalnya dalam peperangan, orang yang pakai baju besi bisa terjaga dari tembakan, dari panah, lemparan panah. Sisi lain, fungsi daripada besi ini bisa membangun peradaban.
bangunan-bangunan tinggi ini, kenapa ada bisa bangun tinggi ini? Kan ada bisinya kan? Nah, itu yang dimaksudkan bahwa agama ini Allah turunkan Alkitab dan Allah gandengkan antar Alkitab ini dengan besi karena fungsi keduanya sama. Untuk apa? Liya'lamallahu man yansuruh wa rusulah. Untuk Allah tahu dan dipastikan orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Al-Quran atau Alkitab mendapatkan pertolongan pertolongan Allah karena mengajarkan agama, mengajarkan kebajikan. Sisi lain dari segi duniawi dengan diturunkannya ya, ketika diturunkan yang terkait dengan besi bisa mempertahankan agama sekaligus juga kemaslahatan duniawi. Nah, bisalah buat rumah, bisalah buat mobil, bisalah berbagai macam kebajikan. Ya. Dan hikmah yang kedua, kenapa Allah jadikan Al-Hadid ini, ayat apa saja yang ada di dalam surah Al-Hadid itu mampu mengokohkan manusia menjadi istiqomah, ya. Termasuk ini, termasuk terkait dengan keyakinan berada dengan Alkitab. Ada 3 fungsi Al-Quran atau Alkitab yang kita jelaskan tadi. Mengokohkan orang yang beriman, istiqomah. Apa yang kedua? Mengembalikan orang yang keluar ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memberi petunjuk bagi orang yang belum mendapatkan hidayah. Nah, itu fungsi Alkitab. Nah, itu yang harus diyakini. Peradaban manusia ada di sini. Saya akhiri satu hadis Nabi SAW, yakni sesuai dengan bahwa manusia sangat ditentukan kemajuannya dengan Alkitab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan Nabi SAW bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Alkitab, dengan Al-Quran, dan akan menghinakan satu kaum dan satu bangsa karena mengabaikan Al-Quran. Nah, ini berarti kemajuan umat manusia ada di mana? Dalam kitab. Kapan manusia jauh daripada agama, jauh daripada Al-Quran, maka dia akan mundur. Tapi mereka yang mampu bersama dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Kenapa? Al-Quran itu adalah kitab berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itu Al-Quran yang Allah turunkan untuk apa? Jadi kitab berkah agar menjadi renungan-renungan, tempat hal-hal yang dihayati, dan yang terkhusus adalah liyatadzakkara ulul albab, menjadi pengingat. Jadi orang bisa sadar dengan Al-Quran. Siap semuanya jadi penghafal? Jadi ahlul Quran, sahibul Quran adalah ahlullahi wa khassatuhu. Para penghafal itu adalah ahlullahi wa khassatuhu. Mereka orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana caranya menjadi sahibul Quran? Baca dengan baik, hayati, dan insya Allah akan mudah diamalkan. Dan sesuatu yang kalau sudah diamalkan mudah untuk diperjuangkan. Demi Allah, kita tidak akan mungkin memperjuangkan sesuatu yang boleh dipahami dengan baik dan tidak diamalkan. Maka indikator seseorang mampu berjuang dan berkorban kalau dia sudah paham dan menghayati, dan yang lebih penting adalah mengamalkan. Al-Quran tidak bisa kita perjuangkan kalau tidak pernah baca Quran. Menghafal Quran tidak akan bisa kita perjuangkan kalau tidak pernah mau menghafal. Sama dengan sholat. Kita tidak akan mungkin berjuang tentang sholat ini kalau sama sekali kita tidak pernah sholat, ya. Karena itu akan menjadi kelemahan.
maka kuatkan diri kita dengan beramal. Saya kira demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya, diberi hak kepada antum dan Anda semuanya untuk bertanya. Silakan. Ada yang? Kalau tidak, berarti saya yang bertanya nanti. Satu orang ya, satu orang. Fadal, saya bertanya, apa artinya al-mizan? Ya, Fadal, apa artinya al-mizan? Mizan. Timbangan. Itu arti dasarnya al-mizan, timbangan. Tapi nanti bisa dikembangkan, itu adalah keadilan dalam perbuatan dan perkataan serta agama Islam. Itulah al-mizan. Semoga kita menjadi ahlullahi wa khassatuhu dan diberikan keberkahan dalam hidup kita. Terakhir, ketenangan itu sangat mudah karena ia ada di dalam kalam Allah saat kita baca. Sebagaimana ketenangan itu pun sangat mudah kita raih dan dia dekat karena ia ada dalam hati saat menerima segala ketetapan Allah. Nasrullahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.